Perkenalkan, nama saya Ilham Pinastiko. Saya sebagai founder dan CCO Pala Nusantara. Kalau ditanya kenapa saya suka Nusantara, mungkin udah dari lahir saya itu kebetulan ada di Indonesia. Jadi sebuah tuntutan yang menjadi keharusan kalau kita memang harus sadar bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara yang bukan hanya negara, tetapi juga sebuah kerajaan dan juga sebuah awal mula dari sebuah peradaban di dunia. Dan itu saya ketahui semuanya karena kebetulan keluarga saya, ibu saya itu adalah seorang arkeolog gitu. Jadi kalau kita jalan mundur 30 tahun silam atau 35 tahun silam, saat saya masih SD, saya SMP, itu setiap hari saya selalu dicekokkan dengan cerita-cerita tentang Indonesia, tentang arkeolog, artefak-artefak dan fosil-fosil di Indonesia. Nah, itu minat pertama interest saya muncul, kenapa di Indonesia kok ada candi, kenapa di Indonesia kok motifnya banyak banget gitu, kenapa kok gambarnya lucu-lucu. Saat itu penerjemahan dari sebuah visual ya hanya sederhana banget ya, tapi sering dengan berjalannya waktu ternyata dari SMA itu ada ada sesuatu yang membuat saya makin tertarik dan tersedot semakin dalam, yaitu Nusantara sebagai part dari sebuah bagian di bumi yang ternyata memberikan awal mulanya sebuah civilization di dunia itu ternyata ada di Indonesia. Nah, dari situlah akhirnya saya merasa bahwa oke, Indonesia itu tidak sesederhana dari Sabang sampai Merauke. Indonesia itu tidak sesederhana adalah negara yang pernah dijajah 350 tahun oleh Belanda, atau sejarah-sejarah yang pernah kita dengar selama ini secara formal atau secara ya di lingkungan pendidikan. Ternyata masih banyak sejarah yang mungkin tidak pernah kita ketahui. Nah, disitulah akhirnya karena minat saya, panggilan saya sebagai seorang orang yang kepo gitu ya, orang researcher gitu. Saya melihat kayak oke, saya masih punya waktunya masih sangat banyak saat itu, SMA dan kuliah gitu ya, dan saya mulai baca-baca semua buku-buku, ya nggak semua ya, maksudnya beberapa buku-buku yang memang menarik, yang membuat menjadi landasan saya untuk berpikir bahwa oke, Indonesia itu ya tadi tidak sederhana cuma bahasa, budaya, artefak, arkeologi dan sebagainya. Itu enggak sesederhana itu. Budaya itu cakupannya sangat luas sekali, dimana yang paling mudah menjadi satu bahasa bersama dan mudah diterjemahkan itu adalah dalam bentuk visual gitu. Jadi memang kita sehari-hari bertemu sama produk, kita bertemu dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita tuh selalu ketemu produk di kayak kursi, meja, tempat tidur, baju, fashion dan sebagainya, itu produk gitu. Jadi daily activity kita akan selalu bertemu sama produk. Nah, karena tadi saya merasa bahwa Indonesia itu sangat kaya sama teknologinya. Indonesia itu, Nusantara itu sangat kaya dengan teknologinya. Nusantara sangat kaya dengan budayanya, dengan orang-orangnya, dengan kemampuan kita bisa membuat senjata, membuat macam-macam lah, membuat apapun yang memang menjadi core kebanggaan kita dari zaman dulu kala gitu. Nah, integrasinya adalah dari dulu rohnya kita, marwahnya kita, akarnya kita itu adalah produk. Believe it or not. Jadi memang kalau misalnya teman-teman sinyalir mundur ke belakang, Nusantara itu melulu hanya ngomongin produk. Cuman memang saat kita masuk ke sebuah keilmuan formal di desain, maka desain produk itu udah percampuran, sudah sebuah penggabungan dari keilmuan dari Eropa, dari Amerika yang memang harus kita pelajari. Tapi kalau kita ambil irisannya sendiri, mereka pun sebenarnya memiliki kultur sendiri yang memang akhirnya kita ditarik mundur. Kalau kita ngomongin desain, kita tarik mundur sejarahnya, ujung-ujungnya pasti teman-teman suka melihat bahwa ini di India, di Thailand, ya kita ngomongin Asia gitu ya, kita terus ngomongin Eropa, kok ada desain atau ada bentuk yang sama ya sama di Indonesia ya. Apalagi di Meksiko, di Amerika Selatan, itu banyak banget artefak yang memang mirip sama di Indonesia gitu. Nah, itu kan jadi sebuah benang merah
bahwa produk yang kita ciptakan dengan literasi yang saya ketahui dari kecil tadi, bahwa Indonesia adalah pusat peradaban dunia, itu jadi make sense. Nah, dari situlah saya menggali makin dalam sebenarnya, makin dalam di ranah profesional, bahwa mungkinkah kita atau orang-orang modern, kita nih semuanya, bisa menciptakan karya seperti saudara-saudara kita, seperti orang-orang zaman dulu kala, orang-orang Nusantara zaman dulu. Bisa nggak dengan sekarang kita rasa teknologi kita mumpuni, dengan gaya kita, bisa nggak kita olah, kita coba akulturasikan dengan gaya modern, dengan gaya etnik atau gaya Nusantara itu sendiri. Jadi ini jarang sekali saya ceritakan sebenarnya ya. Jadi memang awalnya memang minatnya memang mencari cuan sih. Jadi jam tangan itu sudah jelas produk paling tertua di dunia ya. Jauh sebelum ada revolusi industri, jam tangan itu sudah ditemukan. Dan memang kalau saya mundur lagi ke belakang saat saya SD gitu ya. Jadi ini jiwa dagang saya sudah muncul itu. Dulu di SD itu ada yang namanya mata pelajaran seni rupa. Jadi gambar, terus musik ya kan. Nah, saat itu saya sudah menjual, membantu karya teman-teman saya. Jadi di SD itu saya selalu bikin gambar yang ya mungkin yang terbaik lah dibandingkan sama teman-teman yang lainnya pas dari SD nih. Terus akhirnya teman-teman kerjaannya dia, tugasnya dia minta saya gambarin untuk jadi karyanya dia. Saya minta uang tuh 500 perak saat itu, 500 atau 800 lah. Pokoknya masih ratusan, dan itu saya udah mulai berbisnis, jadi ada 1 orang, 2 orang, 3 orang untuk saya ngegambarin tentang gunung, tentang pohon dan sebagainya. Pokoknya saya bantuin tugasnya dia untuk ngerjain. Nah, ternyata itu nggak cuma cukup sampai di SD, tapi dari SD, SMP, SMA, saya itu udah menjadi drawing gitu. Saya udah suka gambar, dan teman-teman saya itu banyak yang ngebayar saya untuk tugasnya dia, intinya gitu. Nah, dari situ muncullah jiwa pembisnis ya, di mana terima kasih Pak. Aduh. Makasih ya Pak. Oke, terima kasih. Nah, jadi memang dari situ jiwa saya berbisnis itu muncul, dan memang at the end ketertarikan saya sama Indonesia, sama Nusantara ini harus bisa dimonetisasi. Gimana produk yang paling saya suka adalah apa saat itu, karena saya belum menemukan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, setelah saya masuk kuliah dengan bermacam-macam tadi, dari SD aja saya sudah jadi broker gitu ya, gambarin kerjaan punya orang, terus saya ambil cuannya. Nah, kuliah pun sama, dan hingga akhirnya di situ saya ngerasa saya punya minat sama yang namanya kayu. Gitu. Nah, kayu ini sebenarnya menjadi titik awal di mana saya tahu bermacam-macam variasi kayu, saya tahu materialnya kayu. Mungkin saat itu saya masih kuliah, belum tahu cara ngolahnya seperti apa. Nah, at the end suatu hari saya dikasih ilmu sama senior saya, namanya Obi. Mungkin semoga Obi masih sehat walafiat, dan mungkin kalau nonton video ini juga ini karena Obi nih. Jadi Obi itu ngasih ilmu tentang CNC. Saya ingat banget itu tahun 2006 dia datang, ada mini CNC baru dibeli sama kampus, dan dia mengoperasikan, dan saya ada di situ. Jadi cuma duaan, saya sama Obi, dan itu saya ngejelasin, dia ngejelasin, Mas Ilham, ini gini loh cara mainnya, wah ini bisa bikin miniatur dan sebagainya. Kok menarik, kok lucu gitu, kok bisa bikin mobil kecil, bisa bikin tasbih, bisa bikin macam-macam. Dan di situ akhirnya muncullah makin dalam nih minat saya sama kayu. Nah, sering dengan berjalan waktu, kebutuhan saya sama CNC atau sama kayu ini memang belum bisa monetizing. Jadi memang belum bisa dijadikan uang atau jadikan cuan. Nah, sampai akhirnya 2010, saya merasa bahwa ini waktunya, saya udah lulus, dan waktunya saya bisa monetizing bakat saya atau keinginan saya kembali lagi. Terpendam dalam hati saya, terpendam dalam diri saya itu adalah pedagang, pembisnis. Yang tadinya dagang, dan gimana caranya itu menjadi sebuah bisnis gitu kan, dan gimana caranya menjadi seorang entrepreneur. Lah, ketemulah sebuah metode baru tadi dari CNC itu. Saya akan mengembangkan CNC nih.
saya akan mengembangkan bagaimana membuat produk dari CNC. Nah, dan akhirnya sebelum memutuskan jam tangan sebenarnya adalah bagaimana saya bisa mengetahui produk paling sering dipakai sama manusia saat ini. Jadi produk apa aja sih yang sering dipakai dan belum ada kompetisinya. Jam tangan itu adalah sebuah industri paling tertua di dunia. Dimana sebelum terjadi revolusi industri, jam tangan itu udah ada. Dan memang diawali pasti sama namanya militer gitu. Jadi memang jam tangan peruntukannya udah ada, fungsinya udah ada, memang belum untuk untuk umum gitu ya dipakainya. Nah, dengan saya punya ilmu atau wawasan tentang CNC dan saya ketertarikan saya sama budaya, ketertarikan saya sama kayu. Saat itu saya merasa bahwa ini waktunya saya mencoba untuk berdagang, belum berbisnis. Karena memang kemampuannya memang bagaimana saya bisa survive. Akhirnya saya mengambil keputusan tahun 2010 itu jam tangan adalah pilihan yang paling baik untuk bisa didagangkan atau dijual gitu. Dengan material kayu karena apa? As simple as dekat dengan kita. Indonesia ini, Nusantara ini berlimpah sama yang namanya kayu. Dan di saat itu pun saya bisa mengambil sebuah isu, sebuah kecemasan saya. Suatu hari nanti kayu di Indonesia ini akan habis. Pasti. Karena apa? Karena kita ya jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun 90-an, mungkin tahun 80, 70, 80-an merasa melihat bahwa kita itu selalu punya namanya mebel atau furniture di setiap rumah. Dan itu mungkin dulu ingat ada sebuah brand besar banget dari Indonesia yang menggunakan kayu ramin. Dan terbukti saat ini kayu ramin itu sudah habis di Indonesia. Sudah tidak ada. Kategorinya kayu ramin itu udah kayu paling langka. Bukan paling langka, udah punah kayu ramin ini. Karena sudah dieksploitasi puluhan tahun ke belakang. Nah, itu akan terjadi juga sama jenis-jenis kayu yang ada di Indonesia lainnya. Nah, karena ketersediaan kayu bahan baku kita yang berlimpah, yang dimana kita tidak akan worries atau khawatir bagaimana material ini akan habis. Tapi di sisi lain saya punya rasa ketakutan bahwa kayu ini harus memberikan value. Gimana caranya kayu yang besar-besar seperti ini tuh harganya mahal banget, puluhan juta, dengan menggunakan bidang yang sangat masif. Gimana kalau kita simplify menjadi sebuah atribut atau aksesoris yang sering dipakai sama manusia dengan menunjukkan dia levelnya ada di mana atau level sosialnya ada di mana, itu menjadi lebih simple dan lebih masuk akal untuk bisa memberikan value yang besar sama nilai kayu tersebut. Karena kayu yang kita gunakan di Indonesia itu usianya ratusan tahun dan jumlah dan sangat eksotis, beda sama kayu-kayu yang ada di luar, ada di Amerika atau ada di Eropa seperti itu. Nah, jam tangan akhirnya sebuah keputusan yang tepat untuk akhirnya tahun 2010 launching lah jam tangan pertama di Indonesia dari kayu. Dengan gaya berbisnis saat itu saya berpartner sama salah satu partner saya yang sekarang udah jadi X gitu ya, udah pecah kongsi. Di situ saya merasa bahwa ternyata potensi jam tangan kayu sangat tinggi dan itu masih blue ocean. Beda dengan industri retail atau industri fashion lainnya. Sepatu, kaos, dompet dan sebagainya, tas yang sudah sebenarnya istilahnya udah red ocean. Kompetisinya udah ngomongin banting-banting harga gitu. Nah, kayu ini menjadi sebuah sajian baru yang memiliki inovasi tinggi karena saat itu tidak ada satupun industri UKM yang menggunakan yang namanya CNC. Karena saya punya ilmu itu tahun 2006 yang saya dikasih tahu sama senior saya, Obi itu. Oke, kita coba pakai CNC dan akhirnya berhasil. Nah, ternyata antusias pasar Indonesia 2010-2011 itu tinggi karena memang saat itu pun kalau kita ingat trennya itu mulai bermunculan lah startup UKM-UKM dari Bandung, dari Jakarta mulai muncul nih karena ada event besar di Jakarta yang memang memprovide itu, mewadahi teman-teman kita atau kita sebagai seorang entrepreneur berdagang untuk bisa jualan. Dan luar biasa profitnya, kita ngomongin profit ya bukan revenue. Profitnya gede banget di tahun 2011 itu. Dan memang jam tangan dengan produksi CNC itu atau UKM dengan menggunakan teknologi itu sebuah inovasi terobosan baru karena semuanya presisi gitu. Nah, setelah seiring dengan berjalannya waktu yang tadinya dagang akhirnya kita clash dan kita bisa pecah kongsi
tahun 2015 karena tadi ternyata hati nurani saya, passion saya untuk menceritakan Indonesia melalui jam tangan atau melalui sebuah produk itu tidak tersampaikan gitu. Nah, at the end memang kita pecah kongsi dan akhirnya saya menciptakan brand baru namanya Pala Nusantara dengan bermacam-macam filosofi, simbol, semantik dan semiotik yang mempermudah produk itu berbicara sendiri tanpa ada mispersepsi dari semua orang gitu. Jadi memang keilmuan desain produk ini akhirnya sangat terpakai gitu. Dan memang alhamdulillah dengan mimpi saya saat itu adalah menjadi jam tangan nasional karena kita selalu bercermin sama negara-negara maju. Di Jepang kita ada Casio, ada Seiko, di Eropa ada Swatch gitu kan, di Swiss. Nah, Indonesia ini statement itu masih belum ada. Nah, ini adalah kesempatan Pala Nusantara untuk mengambil roti itu bahwa kita bisa menjadi sebuah jam tangan dengan muatan lokal, dengan muatan nasional Nusantara yang at the end akhirnya kita bisa mimpinya menjadi jam tangan nasional gitu. Itu mimpi yang sangat besar, dan kita dan para founder tahu bahwa itu bukan games yang pendek, tapi games yang sangat panjang. Usianya harus puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun. Dan itu sudah menjadi, kita udah punya banyak contohnya di negara-negara maju lainnya. Industri ini tidak pernah mati. Industri jam tangan itu tidak pernah mati. Tinggal bagaimana kita juggling berbisnis dengan baik saat itu. Nah, kita mundur lagi ke belakang. Dengan keilmuan saya saat itu hanya bisa berdagang. Di 2015, 5 tahun saya belajar bagaimana marketing, bagaimana keuangan, pembukuan, membuat infrastruktur brand, membuat infrastruktur produksi dengan orang talent yang memang berbakat gitu ya. Ternyata menjadi 5 tahun itu menjadi fundamental atau fondasi saya untuk menciptakan Pala Nusantara gitu. Terlepas saya sebagai seorang desainer, minat saya untuk Nusantara tuh masih besar banget, masih tinggi banget. Dengan idealis dan ide-ide yang unik, yang baru, itu menjadi sebuah terobosan baru bahwa jam tangan nasional dengan bermuatan mitologi, bermuatan budaya, bermuatan tadi cerita folklore itu menjadi santapan untuk zaman sekarang, menjadi santapan yang memang bisa mengenyangkan konsumen kita. Karena memang semakin ke sini Indonesia ini udah dihajar dari semua titik, dari Cina kita dihajar sama marketplace, dari Eropa kita dihajar yang namanya industri gitu. Kita memang selalu menjadikan bahwa negara-negara itu kompetitor gitu, menjadi sebuah ancaman, sebuah threat. Dan dirasa memang semakin ke sini Indonesia itu akan kehilangan yang namanya identitasnya. Itu pasti. Kenapa? Karena kembali lagi sejarahnya kita mengetahui bahwa Indonesia itu kaya sama yang namanya produk. Produk itu nomor 1 di Indonesia. Saya buktikan dengan satu cerita. Dulu ada namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang ini dia sengaja mematikan teknologi api. Kebayang nggak? Teknologi api yang sudah dimiliki oleh orang Nusantara. Gitu. Jadi karena apa dimatiin? Karena saat itu penjajah mulai masuk. Dan di Eropa saat itu masih belum punya teknologi atau cara untuk membuat metal menjadi sebuah alat musik. Karena musik itu butuh nada, butuh resonansi, butuh frekuensi, nada, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, atau dami, nati, lada gitu kan. Nah, orang Indonesia itu udah bisa menciptakan itu, bisa menciptakan gong, bisa menciptakan angklung. Walaupun itu dari bambu ya, tapi kalau dari metal tuh bonang ya kan. Kalau bonang sih gong dan apa namanya? Gamelan ya kan. Terus ada yang bentuknya bulat kayak UFO itu apa namanya? Gong. Bukan, yang Bonang, talempong. talempong ada. Katel lagi. Nah, jadi itu udah diciptakan sama orang Nusantara dan diminta oleh Sunan Bonang karena teknologi itu tidak boleh dimiliki oleh negara Eropa. Yang paling kerennya lagi, kita sudah bisa menciptakan banyak teknologi dulu. Dan sekarang itu kalau kita sebagai entrepreneur atau sebagai seorang pembisnis, dengan kita tahu sejarah tentang Indonesia dan padulu-dulu, istilahnya padulu-dulu atau siapa yang bisa menguasai sebuah teknologi di awal, maka dia yang akan berjaya. Jadi sekarang kita harus kembali ke
ribuan tahun yang lalu, apa yang sudah kita punya sih? Apa yang sudah pernah kita ciptakan sih? Itu semuanya dipendem sama nenek moyang kita. Supaya apa? Supaya negara Indonesia ini tetap punya folklornya, masih tetap punya budayanya. Dan itu harus kita angkat satu-satu. Siapa yang bisa mengangkat itu, dia yang paling kaya. Intinya gitu. Dia yang bisa monopoli semuanya. Gitu. Jadi ini jadi sangat isu yang sangat menarik buat kita entrepreneur, di mana Pala Nusantara itu sudah start lebih duluan. Itu terbukti. Tahun 2000, coba teman-teman lihat tahun 2015-2016, sedikit sekali atau mungkin tidak ada produk atau UKM atau brand yang mengangkat tentang Indonesia, tentang binatang atau flora Indonesia. Coba kalian flashback lagi, ada nggak? Karena di saat itu idealis saya untuk menceritakan Indonesia atau Nusantara melalui jam tangan itu udah muncul. Dan alhasil sekarang makin kesini semua brand itu ngomonginnya tentang Indonesia, di mana Pala Nusantara sudah lebih dahulu menceritakan itu. Artinya apa? Pala Nusantara sekarang harus memberikan sebuah inovasi baru lagi, menyajikan sebuah tampilan sajian baru yang lebih apa ya, visioner daripada sekarang gitu. Karena sekarang udah identitas Indonesia udah mulai krisis nih, karena udah diserang sama marketplace, udah diserang sama sosial media. Kemungkinan dan keinginan semua orang tuh semakin beragam gitu. Kita kerucutkan, kita harus kembali ke unsur mula kita, ke awal kita. Kita harus mulai kembali ke roots-nya kita, bahwa orang Nusantara itu adalah civilization atau keperadaban pertama di dunia yang paling maju. Believe it or not. Kenapa namanya Pala Nusantara? Sebenarnya kalau dari ilmu branding, carilah nama brand yang paling ear-catchy, yang paling mudah diingat, yang paling mudah didengar dan dilafalkan sama semua bahasa. Dari bahasa ya tadi bahasa Inggris lah, bahasa Spanyol lah, apapun itu orang bisa ngomong pala gitu kan. Itu satu kalau kita mau ngomongin dari ilmu branding. Tapi di sisi lain, sebenarnya gini, filosofi dari Pala Nusantara sebenarnya saya ingin membawa lagi penikmat cerita Indonesia. Wah, ini ada yang lewat biasa saat kita ngomongin. Jadi saat kita ngomongin Pala Nusantara, ada sebuah cerita yang sangat menarik yang tidak pernah orang ketahui, dan mungkin baru diketahui ya belakangan inilah 2-3 tahun ke belakang. Indonesia itu dijajah 350 tahun oleh Belanda. Tidak lain adalah alasannya, pertamanya adalah mencari buah pala. Believe it or not, di Kepulauan Maluku. Jadi Indonesia itu dikenal sebagai negeri timur yang mencekam, yang penuh dengan kanibalisme, penuh dengan monster. Itu yang dibuat oleh negara barat, bahwa negara di timur itu menakutkan gitu. Banyak monster-monster, banyak manusia raksasa dan sebagainya. Which is itu benar, cuma dijadikan mitos sama orang barat supaya mereka tidak ke negeri timur karena ada kekayaan yang berlimpah di sini. Nah, Pala Nusantara sendiri saat itu menjadi sebuah buah yang memang termasyur di negeri barat karena fungsinya adalah pengganti kulkas. Jadi Pala Nusantara itu harganya jauh lebih mahal daripada 1 kilogram emas, 1 kilo pala, 1 kilo pala itu lebih mahal daripada 1 gram emas karena memang fungsinya pengganti kulkas. Orang-orang negeri barat itu membutuhkan kulkas. Saat itu belum ditemukan kulkas. Orang negeri barat itu membutuhkan kulkas untuk menyimpan daging-dagingannya, menyimpan makanannya, gitu. Ditumpukin dalam pala, maka itu akan kuat 3-4 bulan, gitu. Jadi memang akhirnya mereka datang ke sini untuk ngambil buah pala. Nah, artinya apa? Buah pala itu sendiri sampai detik ini itu udah punya top of mind ceritanya sendiri, historinya sendiri. Misalnya teman-teman ke Belanda, ke Italia, ke Prancis, ke negara-negara Eropa, ke Inggris, mereka udah tahu dengan namanya pala atau bahasa Inggrisnya nutmeg gitu. Nah, filosofi itulah yang pengen saya ambil, sejarah itu pengen saya ambil, yang akhirnya brand ini bisa menjadi sebuah komoditi, bisa menjadi representatif Indonesia. Brand ini tuh bisa menjadi sebuah yang dibanggakan sampai go internasional gitu. Jadi mimpinya panjang banget. Jadi Pala Nusantara ini bukan hanya ngomongin dagang jam tangan, tapi juga harus kita ngomongin yang namanya storytelling. Product knowledge-nya, kita harus menciptakan produk yang memang well made, yang bagus. Tapi product knowledge ya tentang Indonesia, tentang Nusantara. Di sisi lain,
kita tidak akan mungkin bisa mengalahkan negara-negara maju pemilik brand jam tangan dengan teknologi-teknologi yang jauh lebih advance daripada kita, di mana industrinya sudah ratusan tahun lebih duluan lahir. Ada smartwatch, ada chronograph, ada sebagainya, banyak banget yang orang Indonesia sendiri tuh sekarang kita saat ini tuh Indonesia tuh masih belum bisa produksi bakal aja masih belum bisa, atau jarum jam aja masih belum bisa. Jadi masih jauh. Nah, untuk mengalahkan teknologi itu kita harus memiliki bobot yang sama, yaitu tadi cerita, cara proses produksinya, craftsman-nya, manusianya, materialnya, itu menjadi bobot yang sama untuk mengalahkan inovasi atau teknologi dari luar sana. Jadi memang Pala Nusantara ini cukup kompleks di dalamnya, terlepas dari outputnya adalah sebuah produk jam tangan, tetapi kita juga harus bisa menyematkan nilai-nilai yang menjadi bobot berat atau bobot yang besar untuk orang akhirnya mengambil keputusan untuk membeli, seperti itu. Oke. Nah, ini bisa dilihat nih di sini. Di sini ada awan mega mendung dan mega mendung juga. Ini adalah bentuk kolaborasi kita dengan salah satu seseorang yang cukup penting di Indonesia. Dan di sini simbol seperti ini orang perlu tahu. Oke, orang perlu tahu simbol ini, orang perlu tahu. Kenapa? Karena grafis mega mendung ini harus terus bisa bergulir sampai anak-anak kita, generasi kita ke bawah. Dan itu adalah PR kita, adalah misi kita untuk menyampaikan budaya Indonesia melalui lifestyle, produk lifestyle. Gitu. Salah satunya lagi di sini juga ada yang namanya Gada Geni. Jadi Gada Geni itu adalah menyalakan dan api. Jadi Sumuruping Geni menyalakan api yang sudah tadi yang saya ceritakan di awal. Sunan Bonang meminta untuk mematikan api, kemampuan teknologi masyarakat atau Nusantara zaman dulu, dan sekarang kita coba bawa ilmu itu, informasi itu, narasi itu ke produk kita dengan konsep Sumuruping Geni. Artinya apa? Waktunya kita menyalakan produk atau teknologi dari logam untuk dinyalakan lagi di zaman sekarang, bahwa ada titah Sunan Bonang 7 abad silam kita yang tadi dimatikan dan sekarang kita nyalakan. Gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh implementasi kita yang bisa selalu kita harus terapkan di simbol produk yang kita ciptakan. Dan Pala Nusantara sendiri PR-nya jauh-jauh lebih besar sebenarnya. Selepas dari brand fashion, brand retail, Pala Nusantara juga punya PR bagaimana konsistensi kita untuk bercerita terus berjalan melalui sosial media atau digitalisasi sekarang. Memang benar kalau kita ngomongin jam tangan adalah industri yang cukup niche di Indonesia, karena kategorinya, kompetitornya juga tidak banyak hingga saat ini. Beda dengan industri clothing, industri sepatu, industri kulit, dompet kulit, industri aparel gitu ya. Memang jam tangan ini kategorinya masih cukup niche, pemainnya masih sedikit, tapi memang challenge-nya itu sangat kuat, sangat tinggi gitu, membutuhkan SDM yang memang kompeten di dalamnya. Nah, terlepas dari para founder, kita pun mulai mencoba untuk membesarkan industri kita ini saat ini gitu, membesarkan industri kita, bahwa Nusantara itu bukan hanya ngomongin jam tangan. Jadi gimana caranya Pala Nusantara bisa survive atau adaptasi dengan kondisi sekarang di pasar sekarang? Itu memang saya sadari tahun 2014 itu isu bahwa pasar global akan masuk ke Indonesia itu udah santer sebenarnya. Nah, akhirnya kita coba untuk membuat sebuah narasi pendek yang mungkin niche marketnya atau usernya itu niche adalah para pecinta Nusantara yang sudah sadar sama desain. Itu adalah entry point kita masuk ke pasar tahun 2017. Dengan journey kita itu adalah ikut kompetisi, di mana kita tuh akan ketemu sama entrepreneur dan pelaku-pelaku desainer itu yang memang sudah mulai memiliki value atau perasaan cemas, kesadaran yang sama saya gitu saat itu. Nah, dari situ
kita ditolong, kita dibantu dengan beberapa ekosistem tadi dari beberapa achievement, beberapa kompetisi tadi untuk membuat exposure bahwa Pala Nusantara ini bukan hanya sekedar jam. Urgensi kenapa pasar Indonesia, pasar lokal kita harus beli produk lokal itu adalah tidak lain adalah keberlanjutan dari value Indonesia sendiri atau Nusantara sendiri. Kita benar-benar harus menyelamatkan cerita-cerita tentang mitologi, tentang budaya, bahkan teknologi Nusantara yang kita tidak ketahui. Itu harus mulai dari dini, dari SD atau SMP. Memang sekarang, karena kita jujur, karena memang sekarang teknologi udah mulai terbuka ya, ada sosial media, kemudian digitalisasi, itu menjadi bumerang sebenarnya. Bumerang itu dalam artian bisa jadi baik dan bisa jadi buruk. Gimana device itu atau metode itu, teknologi itu kita perlakukannya seperti apa, intinya gitu. Kita harus mulai sadar bahwa Indonesia ini adalah negara yang kaya raya, yang menjadi incaran. Kembali lagi dari ratusan tahun yang lalu sampai saat ini, Indonesia itu masih menjadi incaran negara-negara global untuk invest di dalam sini. Teman-teman udah tahu lah cerita tentang bermacam-macam cerita di luar sana. Kita itu udah merdeka tapi layaknya tidak seperti merdeka gitu kan. Dan itu memang terbukti bahwa mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi atau 50 tahun lagi Indonesia sendiri itu udah nggak akan ada. Kita akan menjadi sebuah negara industri penikmat dari produk-produk konsumerisme, produk-produk Cina, produk-produk Eropa. Percaya sama saya. Kalau dari individu kita tidak peduli sama Indonesia, sama Nusantara, sama kekayaan yang ada di dalam bumi ini, siapa lagi yang mau peduli? Lihat di Bali sekarang, lihat di Pulau Dewata yang kita anggap pulau seribu dewa. Sekarang isinya siapa? Isinya orang-orang asing, men. Isinya orang-orang bule. Mereka ngapain di Indonesia? Menjajah kita. Mereka ngapain di Bali? Mereka ngapain di Bali? Bikin industri, bikin nikahin orang sana, akhirnya bikin brand, berinvestasi, wah semuanya. Ujung-ujungnya siapa? Yang jadi kacung itu orang-orang kitanya, yang jadi pegawainya kita-kitanya. Itu adalah awal mula karena kita tidak acuh atau tidak peduli sama yang namanya budaya. Karena apa? Karena kita sendiri ditutupi. Orang kita tuh tidak tahu bahwa Indonesia itu adalah awal titik mula peradaban maju ada di Indonesia. Awal semua teknologi maju ada di Indonesia, ada di Nusantara gitu. Ingat Sundaland. Sundaland itu sekarang cuma jadi mitologi, cuma jadi mitos yang jadi bahan nyek-nyekan gitu. Wah, lu mas Sundaland gitu, Sunda Empire gitu. No, Indonesia juga akan seperti itu suatu hari nanti. Believe me, Sundaland itu eksis, ada real. Tapi itu sekarang jadi nyek-nyekan. Kenapa? Karena ya kita ditutupi gitu. Kita cuma dibohongin sama, bukan dibohongin, kita di sejarah yang benar itu digeser, kasih sejarah yang pemenang, which is Belanda saat itu, Belanda dan Jepang. Kita bisa menjadi industri lokal yang memang tidak membutuhkan negara lain. Kita negara yang bisa berdikari, bisa mandiri, seperti zaman era Orde Baru, kita punya 7 atau 6 jenjang industri di Indonesia dan sekarang itu hilang. Tapi Indonesia ini memang membutuhkan kita, para pelaku kreatif, para desainer, para entrepreneur, para pembisnis. Kita butuh eksis, kita butuh menunjukkan taring kita. Kita butuh sesuatu yang memang menjadi andalan kekuatan kita di mata dunia itu apa gitu. Harapan saya orang pakai jam tangan Pala Nusantara, nomor 1 goalsnya adalah bangga sama ceritanya, bangga sama produknya, sama makernya, pembuat behind the produknya. Itu bisa mereka banggakan dan menjadi identitas mereka dimanapun mereka berada. Lihat jam tangan gue dari kayu ini Indonesia. Lihat jam tangan gue punya cerita dari Jawa, namanya Tanah Jawa. Ini mempresentasikan gue yang humble, gue yang membumi, seperti itu. Jadi itu adalah goalsnya Pala Nusantara, bisa menciptakan dalang-dalang muda untuk menceritakan Indonesia di mata internasional. Pasarnya seperti apa? Seperti kalian, orang-orang yang sadar dan peduli sama Indonesia, yang ingin Indonesia sampai 100.000, sejuta tahun ke depan, Indonesia ini masih ada.
Begitu, bukan hanya ngomongin masalah cuannya atau ngomongin masalah politiknya atau ngomongin masalah profitnya, keuntungannya untuk berdagang. No, tapi ada value lebih yang membuat kita akan tetap bertahan dengan value itu, yaitu pride of Nusantara. Kalau Nusantara dari perusahaan desain, base dari desain, think tanknya dari desain, kita akan bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih besar, menjadi sebuah ekosistem, menjadi sebuah needs, komoditi kebutuhan, di mana saat kita sudah bersama-sama nih, sepakat bersama-sama kita pergerakan ini, movement ini, Nusantara Lifestyle, di mana kita sekarang ada di titik di mana kita tuh udah mulai terdegradasi, yes, that's what I mean, terdegradasi nilai-nilainya. Oke, kita bareng-bareng jadi orang Nusantara, kita ambil kerebut kejayaan Nusantara ribuan tahun silam. Ya, kita kalahkan, kita jadikan negara-negara di dunia ini adalah negara Nusantara. Oke, dari saya segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.